Sebelum kita membahas chapter Aoku Someru terbaru, ternyata di chapter 10 pelatih Miko yang sedang mengobrol dengan Sendo-san berkata sebagai Osana Najimi atau teman masa kecil Sendo-san. Memang dari marga nama mereka berbeda, bukan translate aku yang salah. Namun di chapter sebelumnya Sendo-san berkata Miko Ane yang berarti Kamiko. Pertandingan intra squad untuk pemilihan pemain Interhike akhirnya dimulai, dimana langsung dimulai dan tim merah unggul 1-0 ditambah gol tendangan bebas Hidaka Koya menjadi 2-0. Di sini juga dijelaskan bahwa posisi Koya adalah gelandang dan ternyata si bulu mata ada di tim putih. Posisi dia sebagai defense midfielder dan dia berusaha untuk membalas ketertinggalan. Namun dia yang dijaga ketat akhirnya mengirim umpan kepada Kaneko Jinta, salah satu temannya. Yang gokilnya, Jin langsung mengumpan lambung ke sisi yang berlawanan, yang dimana di sana sudah ada Togamiyu sebagai winger yang berasal dari Kashima Junior. Tapi tentu saja ada tahun ketiga yaitu Korisan dengan cepat menghadangnya. Namun dengan gokil, Yu dengan cantik menggocek sempainya dan langsung one on one dengan kiper. Dia pun menendang lob atau lambung karena dia melihat kiper maju, tapi tendangannya bisa ditepis oleh kiper. Dan bahkan ternyata kiper tersebut adalah Hinomoto Soki, temannya si bulu mata. Kapten Izumi pun berkomentar bahwa anak kelas 1 kali ini benar-benar monster. Namun ketika corner kick ada back dengan lompatan tinggi dari tim lawan bernama Sajimi Makoto dari tahun kedua. Bola pun menuju Kapten Izumi yang posisinya sebagai gelandang dan dia berkata bahwa kelas 2 dan 3 generasi mereka juga belum berkarat. So yang melihat pertandingan pun shock karena level semua pemain begitu tinggi dan dia berpikir apa bisa dia mencetak hat-trick nanti, dan ternyata hal itu membuat dia pergi ke toilet sampai 5 kali. Nah, ketika ke toilet dia menabrak orang hingga terpental. So pun terkejut karena dia seakan menabrak batu padahal orang itu berbadan kecil. Dan ternyata yang ditabrak So adalah kelas 3 yaitu Asahi Keigo, seorang wakil kapten. Dan ada juga temannya yang tertinggal di toilet. Asahi pun berkata sampai jumpa di babak kedua karena dia adalah back di tim merah nanti. Dan Asahi-san ini juga berkata gimana So bisa membujuk Sendo-san, karena faktanya baru kali ini Sendo-san datang ke pertandingan intra squad meskipun dia kapten dari tim 3 dan punya hak ikut berpartisipasi. Mendengar hal itu Soshi nampak terkejut shock karena dia berpikir Sendo-san ini mengharapkannya. Nah, benar saja si Asahi ini ujung-ujungnya ngerendahin Soshi meskipun dengan sopan karena dia berkata akan memberi So pengalaman yang bagus untuk dimanfaatkan tahun depan. So pun membalas bahwa dia nggak bisa menunggu begitu lama dan hari ini aku akan mencetak hat-trick karena aku akan naik ke tim utama. Pada akhirnya So pun menantang kedua sempainya tersebut. Nah, babak pertama sudah selesai dan Puji yang bermain di tim merah dia sendiri mengaku nggak bisa melakukan apa-apa dan mungkin dia berpikir nggak akan terpilih. Dan para pemain di babak kedua pun masuk dan So terlihat sangat fokus dan percaya diri. Pertandingan pun dimulai dan pelatih Miko terlihat mendatangi Sendo-san dan bertanya ada angin apa Sendo-san datang. Namun Sendo-san menjawab karena Soshi yang berisik, nggak datang juga pasti serba salah. Tapi pelatih Miko yakin Sendo-san yang kesini untuk bermain sepak bola sebelum operasinya. Puji yang nguping pun terkejut mendengar hal itu, tapi Sendo-san menjawab bahwa dirinya nggak akan menjalani operasi dan dia juga nggak akan main. Jika operasinya berhasil, lututnya akan sembuh total, namun kemungkinannya 50%. Dan jika gagal, tidak akan pernah bisa menendang bola lagi.
Pelatih Miko berkata bahwa dirinya nggak cocok jadi guru karena dia nggak tahu harus berkata apa kepada muridnya pada momen seperti ini. Jadi pelatih Miko berkata bukan sebagai guru, melainkan dia akan memberitahu Sendo sebagai teman masa kecilnya. Dan pelatih Miko pun berkata dia lebih suka melihat penampilan Sendo bermain sepak bola. Dan karena hal itu juga Sendo pasti berpikir yang sama dan mencoba bertaruh kepada Soshi. Nah, So terlihat membawa bola dan berhadapan dengan Asahi Senpai. Dia pun mencoba mengecoh Asahi, namun gerakan dari So benar-benar terbaca bahkan diremehkan oleh Asahi. Dan pada akhirnya usaha So tidak berhasil dan bola direbut oleh Asahi-san. Sendo-san yang melihat So berkata itu wajar saja, tidak mungkin So berhasil melewati Asahi. Dan hat-trick yang So bilang itu cuma mimpi, semakin kau ingin kesuksesan ajaib akan ada keputusasaan. Pada akhirnya Sendo-san berpikir Soshi tidak bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Namun pelatih Miko berkata apakah itu benar, karena So setelah itu terlihat sebaliknya dan dia berkata belum dan tidak akan kalah. Pelatih Miko pun bertanya kepada Sendo-san apa taruhan di antara kalian, dan babak kedua ini baru saja dimulai. Nah, saat tim putih berhasil melakukan crossing tapi tidak ada yang bisa menyambutnya. Tapi dengan mengejutkan ada Soshi yang berusaha mengejar bola dari belakang. Orang lain pun berpikir itu mustahil diambil dan bahkan So malah terlihat terpeleset ingin jatuh. Sendo-san pun berkata sayang sekali keberuntungan belum ada di pihak So. Namun kejadian mengejutkan terjadi di mana So ternyata berhasil menyundul bola tersebut. Bahkan berhasil gol dan membuat Sendo-san terkejut dan pelatih Miko juga berkata bahwa taruhan ini akan lebih menarik dari yang dia bayangkan. Wah, cukup gokil sih. Apakah Soshi bakal benar-benar mencetak hat-trick nantinya? Namun ya, chapter kali ini sudah berakhir. Yang pasti tunggu saja kelanjutan dari Aoku Someru selanjutnya. Pakai baju matte, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya